Sama kenapa betul? Bismillah aja. Hmm? Belum di apa? Belum apa? Hah? Udah kok pakai OBS. Cuma nggak bisa. Kenapa ini stop? Start streaming nggak bisa ya? Bentar, bentar, bentar. Ih, Ibu, baru kamu Ibu, kita sudah kita mending dengan kamu di dalam dokumen dan ini ibu berarti sudah oke. Kemarin bocor aja yang belum saya ngerti lagi. Oke, itu aja bapak pakai ini Pak. Iya tak, apa dari sini gitu ya? Berarti sudah oke, sudah oke. Oke, Ibu Silvi, sudah oke. Kedengaran suara saya, Bu? Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sebelumnya saya kasih varian ke buaya. Saya ada kantin saya itu. Iya, ini buku tersusun rapi di atas meja. Cakep. Guru mencatat, penuh semangat. Cakep. Belajar bersama penuh tawa. Ingin mengamalkan semua ilmu yang didapat. Oke. Silakan Ibu Erni, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Silvi. Apakah sudah terdengar suara saya, Ibu? Sudah jelas sekali. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf mengganggu waktunya. Sekarang adalah kegiatan pengimbasan program bergema gelombang 2. Mohon izin ya Bapak Ibu. Saya mengganggu waktu Bapak Ibu. Siapa tahu waktu yang sangat sempit untuk menunggu jam pulang ini adalah waktu berharga untuk kita saling berbagi praktik baik ya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu untuk saya share screen terlebih dahulu sebelum saya memaparkan materi yang saya dapatkan ketika kegiatan pengimbasan kemarin. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat layar saya Bapak Ibu? Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Mohon izin, di sini saya bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, tapi di sini saya untuk berbagi praktik baik di mana itu sih sebentar ya. BS yang sudah terlihat Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, di sini saya bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, tetapi saya di sini hanya untuk menjalankan tugas saya sebagai peserta program bergema gelombang 2. Suaranya enggak? Saya ada suara. Oke, jadi waktu beberapa minggu yang lalu memang ada pengumuman dari BLPT atau disebutnya sebagai Balai Layanan Platform Teknologi, di mana BLPT ini adalah di bawah naungan Kemendikbudristek, di mana BLPT ini mengadakan sebuah tes ya Bapak Ibu untuk penggerak komunitas.
Nah, di sini salah satunya saya terpilih sebagai peserta program Bergema Gelombang 2 tahun 2024 yang mewakili tingkat SMK di Provinsi Banten. Jadi kegiatan Bergema ini berlangsung selama 6 bulan ya Bapak Ibu, di mana setiap bulannya saya dibekali oleh tim BLPT materi dari Kemendikbud, lalu saya harus mengimbaskannya kepada instansi masing-masing tempat mengajarnya. Ya, di sini saya adalah kegiatan pertama saya untuk pengimbasan pertama ya Bapak Ibu. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan saya. Sekali lagi saya bukan untuk mengajari, tetapi saya hanya untuk berbagi praktik baik dan uh, mengikuti kegiatan Bergema ini. Oke, Bapak Ibu, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu topiknya kurikulum merdeka. Ada pembaruan apa saja sih? Yang kedua yaitu mengenal komunitas belajar. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya menerangkan materi untuk materi yang pertama, saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu tentang satu web dulu ya, Bapak Ibu. Satu web tentang kurikulum merdeka. Sebentar. Oke, Bapak Ibu terlihat di sini ada web khusus. Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya, atau sudah tahu info bahwa kurikulum merdeka itu akan berganti nama dengan nama kurikulum nasional. Betul atau tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah dengar kurikulum merdeka itu akan berubah nama menjadi kurikulum nasional? Oke, jadi Oke, pernah ya Bapak, terima kasih. Nah, jadi pembaruan-pembaruan atau update-update tentang kurikulum merdeka itu Bapak Ibu bisa akses di web ini. Jadi di web kurikulum.kemdikbud.go.id. Jadi semua peraturan-peraturan terbaru dan update-update terbaru tentang kurikulum merdeka ada di web ini Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini kalau misalkan mau ada atau mau tahu tentang update-update terbaru seperti halnya di sini ada peraturan Kemendikbudristek nomor 12 itu adalah peraturan di mana kurikulum merdeka berganti nama dengan kurikulum nasional. Oke, saya kembali lagi ke PPT saya ya Bapak Ibu, saya hanya menjelaskan atau memperkenalkan apa sih kurikulum merdeka itu berganti nama dengan kurikulum seperti apa. Oke, saya lanjut ke PPT saya Bapak Ibu ya. Terlihat Bapak Ibu? Oke. Nah, di sini ada beberapa kebijakan kurikulum merdeka. Nah, di sini mengapa sih kurikulum merdeka itu diperlukan? Nah, di sini karena pemerintah itu sinyal kayaknya belum pindah. Masih belum pindah ya Bapak Ibu? Udah, kok lama? Coba lagi ya. Sinyalnya kurang ini nih. Udah pindah? Oh, jadi kayaknya nggak bisa. Harus begini ya? Harus begini ya, Bu? Oh, belum selesai. Astaga. Begini ya? Jadi harus begini, nggak usah di slideshow ya? Kalau di slideshow nggak bisa pindah ya? Tuh, nggak bisa pindah ya? Oke, berarti harus begini ya? Oke, lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini mengapa sih kurikulum merdeka itu diperlukan Bapak Ibu? Nah, di sini kurikulum merdeka itu diperlukan karena untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Sebenarnya sekolah yang kita cita-citakan itu seperti apa? Jadi sekolah yang menumbuhkan kompetensi dan karakter semua murid Bapak Ibu. Bukan screenshot ya. Oke, nah di sini jadi intinya kurikulum merdeka itu kan diciptakan untuk akan agar berdampak kepada murid ya Bapak Ibu. Jadi mana di sini untuk
output dari kurikulum Merdeka sendiri di situ murid itu harus memiliki kompetensi dan karakteristik Pancasila. Seperti halnya ada yang namanya profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, di sini kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat dan berkarakter Pancasila. Nah, jadi kurikulum Merdeka itu memang outputnya adalah kepada siswa lagi Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berdampak pada murid sesuai dengan karakteristik dan cita-cita atau minat peserta didik tersebut. Nah, di sini fokus materi esensial dan fleksibel. Berarti kan kalau esensial, kalau kita garis bawahi kan di dalam kurikulum Merdeka itu kita hanya mempelajari materi-materi yang esensial, yang dimana materi ini bisa digunakan setelah mereka lulus atau setelah mereka berada di dunia kerja gitu kan. Nah, kalau materi yang struktural atau fleksibel itu adalah bagaimana guru itu menciptakan desain-desain pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan karakteristik peserta didik. Jadi intinya kalau kurikulum Merdeka itu ya kita yang mendesain, kita yang menciptakan sendiri materi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa sendiri seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada fleksibel dan kontekstual, di mana di sini ada struktur kurikulumnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, yang intinya kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum di mana kita yang mendesain sendiri. Nah, di sini ada fokus muatan esensial. Jadi di dalam kurikulum itu kan ada yang namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir fase, gitu kan. Jadi CP itu adalah dari kementerian, kita tidak boleh mengotak-ngatiknya Bapak Ibu. Jadi CP itu adalah memang sudah aturan dari sananya. Lalu di sini ada pengembangan karakter. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu yang terpenting dari poinnya itu yaitu pengembangan karakter Bapak Ibu. Jadi selain materi yang esensial, materi yang fokus untuk nanti mereka berada di dunia nyata dalam hal ini ketika mereka lulus gitu kan, mereka juga harus karakternya dikembangkan Bapak Ibu gitu. Nah, di sini ada kekhasan satuan atau jenjang dalam kurikulum Merdeka. Nah, pembaruan dari kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional di sini ada beberapa poin pembaruan struktur kurikulum Bapak Ibu berdasarkan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 di mana SD, SMP, SMA itu memiliki pembaruan bahasa Inggris khususnya ya. Jadi di mata pelajaran bahasa Inggris itu nanti pada tahun 2007 sampai 2008 itu bahasa Inggris itu menjadi mata pelajaran yang wajib. Jadi kalau sekarang di SD itu kan mata pelajaran bahasa Inggris itu kan tidak ada ya Bapak Ibu, adanya mata pelajaran Jaseng atau Jawa Serang. Nah, nanti di pembaruan kurikulum nasional itu mata pelajaran bahasa Inggris itu akan diwajibkan Bapak Ibu. Jadi nanti anak SD sudah mengenal atau sudah belajar bahasa Inggris dari tingkat SD, Bapak Ibu. Jadi sekarang untuk yang ijazahnya bahasa Inggris itu akan linear dengan SD, Bapak Ibu. Walaupun mereka ijazahnya bahasa Inggris, tapi mereka bisa mengajar di SD karena bahasa Inggris nanti akan menjadi mata pelajaran wajib di kurikulum nasional. Begitu halnya dengan SMP, gitu kan? SMA dan SMK. Nah, kalau SMK di sini pada kelas 12 itu diasumsikan sebagai 32 minggu. Jadi mata pelajaran PKL itu nanti akan ada di kelas 12 khusus Bapak Ibu. Jadi PKL itu nanti akan 6 bulan. Seperti halnya yang kita sudah laksanakan ya Bapak Ibu di tahun sekarang. Karena sekolah kita sudah sekolah PK selama 3 tahun. Jadi untuk kelas 3 itu tidak ada KBM, yang ada hanya PKL, mata pelajaran PKL yang ada di 6 bulan itu. Nah, di sini kalau PAUD kita skip aja lah karena kita berada di tingkat SMK ya Bapak Ibu, biar cepat juga. Nah, di SMK
PKL itu di kelas 12 akan diadakan secara blok dengan asumsi 46 JP per minggu ya Bapak Ibu. Jadi mata pelajaran pilihan juga di sini berdasarkan minat. Contohnya ada berwirausaha, bekerja di bidangnya maupun melanjutkan pendidikan. Jadi di SMK juga tidak hanya kita menghasilkan produk untuk mereka bekerja ya Bapak Ibu, tetapi mereka juga bisa kuliah, bisa berwirausaha dan bekerja seperti itu. Atau disebutnya dengan BMW sekarang Bapak Ibu, B itu bekerja, M itu mahasiswa, W itu wirausaha. Jadi sekarang SMK itu diibaratkan atau target dari lulusan SMK itu BMW, bekerja, mahasiswa, dan kewirausahaan. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini kita lanjut aja ya. Tahapan-tahapan kebijakan kurikulum merdeka atau sekarang disebutnya kurikulum nasional ini ada kebijakan-kebijakannya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa dibaca ya. Nanti saya share materi-materi ini. Nah, ini adalah gambaran Bapak Ibu ketika kurikulum merdeka itu disusun sejak 2020 sampai tahun ini ada yang namanya transisi, ada yang namanya update-update sehingga sekarang kurikulum merdeka itu menjadi kurikulum yang disahkan untuk dipakai di Indonesia. Makanya sekarang kurikulum merdeka itu berganti nama dengan kurikulum nasional. Nah, di sini ketika tahun 2020 sampai 2021 itu penyusunan kajian akademik atau prototipe kurikulum merdeka ini sejarah terbentuknya kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Di tahun 2021 itu lebih dari 3.000 sekolah mendapatkan kesempatan menjadi sekolah SMK-PK, lalu diluncurkan juga sampai sekarang targetnya 2027 sampai 2028 itu kurikulum merdeka menjadi kurikulum yang satu-satunya akan dipakai di Indonesia. Makanya sekarang disebut sebagai kurikulum nasional. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dukungan apa saja sih yang Kemendikbud implementasikan untuk kurikulum merdeka? Nah, yang pertama yaitu PMM Bapak Ibu. Jadi ada beberapa dukungan dari Kemendikbud ya Bapak Ibu untuk meningkatkan atau kurikulum merdeka ini. Yang pertama, Kemendikbud menyediakan platform pembelajaran yang disebut dengan platform Merdeka Mengajar, di mana yang Bapak Ibu sudah akses mungkin sampai sekarang. PMM itu memang untuk pengenalan Kemendikbud untuk kita semua mengenal kurikulum merdeka. Nah, di sini juga ada program komunitas belajar Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan ya di materi yang kedua. Jadi PMM juga mendukung pembentukan komunitas belajar untuk saling berkolaborasi, untuk saling berbagi praktik baik, sehingga kita sesama guru, kita sesama teman sejawat berkolaborasi dan bekerja sama untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga ada juga program guru penggerak ya Bapak Ibu. Jadi Kemendikbud itu menyelenggarakan program guru penggerak untuk apa? Jadi tujuan dari Kemendikbud itu menggerakkan program guru penggerak supaya kita bergerak Bapak Ibu, kita tidak diam di tempat tapi kita bergerak untuk sekali lagi untuk apa tadi? Untuk menciptakan pembelajaran yang berdampak pada murid seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang kurikulum merdeka, pasti kita berbicara dengan PMM, pasti kita berbicara dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung PMM seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi bagaimana nih kalau misalkan ada satu sekolah yang ada di pinggiran atau yang tidak ada sinyal? Nah, di sini juga Kemendikbud sudah memberikan fasilitas awan penggerak Bapak Ibu. Jadi awan penggerak ini memudahkan guru yang ada di daerah yang tidak memiliki koneksi internet seperti di daerah-daerah 3T gitu ya Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya awan penggerak. Jadi di sini awan penggerak ini bersifat offline Bapak Ibu, tidak seperti PMM yang online gitu ya. Jadi awan penggerak ini mendukung semua guru yang berada di daerah 3T sehingga mereka tidak tertinggal Bapak Ibu dengan kita yang memiliki akses jaringan internet yang kuat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini apakah implementasi kurikulum merdeka itu meningkatkan beban administrasi guru, meningkatkan beban atau tidak Bapak Ibu? Silakan. Menurut Bapak Ibu, IKM atau implementasi kurikulum merdeka ini
Beban nggak sih dengan administrasi guru? Bisa di-chat di kolom komentar ya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu IKM ini menjadi beban atau tidak? Boleh dibacakan Bu untuk di kolom komentarnya? Udah. Oh tidak, terus ada yang komen? Soalnya saya buka satu device aja. Baca aja. Tidak. Tidak. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Nah, jadi IKM ini kenapa sih Kemendikbud itu menyediakan sebuah perangkat platform untuk kita menjelajah, karena kita itu dituntut untuk selalu mengupgrade kemampuan diri ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak tertinggal dengan yang lain gitu, sehingga kita bisa mengakses sendiri gitu Bapak Ibu, apa-apa pembaruan apa aja yang ada di kurikulum seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk tindak lanjutnya di sini, jadi kementerian itu akan mengajak sekolah-sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka untuk ikut daftar menerapkan kurikulum merdeka gitu ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah di SMK Negeri 1 Cikande kita sudah menerapkan kurikulum merdeka selama 3 tahun. Jadi kita istilahnya kalau bayi itu sudah lumayan mahir, bukan mahir ya, sudah lumayan terbiasa gitu ya Bapak Ibu dengan kurikulum merdeka. Beda halnya dengan sekolah-sekolah yang baru menginjak atau mendaftar sebagai kurikulum merdeka gitu. Itu pasti akan terbata-bata dan alhamdulillahnya kita semua sudah menerapkan kurikulum merdeka selama 3 tahun. Kita tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk SMK Negeri 1 Cikande yang sudah menjadi sekolah pusat keunggulan sehingga sudah menerapkan kurikulum merdeka selama 3 tahun. Selamat ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian ya materi pertama tentang kurikulum merdeka yang berganti nama menjadi kurikulum nasional. Saran dari saya, kita tidak boleh malas untuk membuka hal yang baru, karena sekarang menjadi guru itu harus terus mengupgrade diri, harus cari-cari info gitu kan, harus satset. Jadi intinya terus bergerak, terus tergerak, terus bergerak, dan terus menggerakkan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita menuju materi kedua nih, saya mau dengar semangat Bapak Ibu dulu deh. Kalau misalkan saya bilang salam bergema, Bapak Ibu silakan bilang tergerak, bergerak, penggerakan. Siap Bapak Ibu? Oke, siap ya. Kalau saya bilang salam bergema, Bapak Ibu bilang tergerak dulu, tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap? Oke, salam bergema. Bergerak. Oke. Bapak Ibu jam segini jam-jamnya injury time banget ya yang musial ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan ya Pak Jai ya. Oke, sekali lagi ya untuk semangatnya. Salam bergema. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, screenshot udah. Bapak Ibu, kita beralih ke materi yang kedua ya, Bapak Ibu. Materi kedua ini yaitu tentang mengenal komunitas belajar, atau kita sebut dengan istilah kombel. Ya, kombel berarti kombel itu komunitas belajar, dan alhamdulillah di SMK Negeri 1 Cikande sudah memiliki komunitas belajar yang dinaungi oleh internal dan eksternal. Yang internal itu adalah Kompasi, yang eksternal itu adalah Korek atau Komunitas Edukator Keren. Oke, pada sesi ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan Bapak Ibu. Poin yang pertama yaitu apa sih komunitas belajar? Yang kedua, fokusnya komunitas belajar ini mau kemana sih? Dan yang ketiga yaitu jenis komunitas belajar. Oke, kita main kuis dulu ya Bapak Ibu. Kuis ini kuis benar atau salah. Nanti Bapak Ibu bisa cek di kolom komentar benar atau salah ya Bapak Ibu. Pernyataannya adalah komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Silakan dicek di kolom komentar Bapak Ibu benar atau salah Bapak Ibu. Silakan. Pernyataannya, komunitas belajar merupakan sekelompok guru
dan tenaga kependidikan atau GTK yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Silakan, adakah yang sudah jawab Bu Silvi? Oke, siapa aja yang menjawab Bu? Ya, terus? Benar semua. Oke. Oke, Bapak Ibu pengen tahu jawabannya? Di sini pernyataannya komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang berkumpul bersama untuk membahas hal tertentu. Jawabannya adalah salah, Bapak Ibu. Kenapa sih salah? Karena kombel atau komunitas belajar itu tidak hanya untuk membahas hal-hal tertentu, Bapak Ibu. Jadi kombel itu merupakan sekelompok GTK yang belajar bersama, berkolaborasi, memiliki jadwal pertemuan rutin, memiliki tujuan jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada murid. Nah, jadi tidak hanya membahas hal-hal tertentu saja ya Bapak Ibu, tetapi kita punya tujuan yang satu, tujuan yang fokus. Untuk itu kita prosesnya yaitu belajar bersama, berkolaborasi. Nah, sekarang berkolaborasi. Kalau berkolaborasi itu berarti di sini artinya ketergantungan Bapak Ibu. Maksudnya ketergantungan apa sih? Contohnya di sini, di sekolah sini kan sudah ada kombel ya Bapak Ibu, korek dan kompasi. Nah, kalau misalkan saya bekerja sendiri itu tidak bisa Bapak Ibu, tetapi saya membutuhkan tim lain untuk berkolaborasi. Seperti ketika saya menjadi pembicara, saya juga kan membutuhkan Bu Silvi sebagai moderator. Setelah itu saya membutuhkan mungkin Pak Rio sebagai pendukungnya, seperti Pak Ade sebagai pembuat sertifikatnya, seperti itu. Jadi kita itu saling berkolaborasi. Nah, kita juga untuk membentuk sebuah kombel, kita juga harus memiliki jadwal pertemuan rutin Bapak Ibu. Seperti halnya yang sedang kita usahakan di komunitas belajar di sekolah kita selalu mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali. Untuk apa sih? Karena kita itu ingin membentuk sebuah pembelajaran yang tadi Bapak Ibu yang berdampak pada murid. Dengan memiliki tujuan yang jelas tadi, kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu yang berdampak pada murid. Nah, itulah kenapa pernyataan ini salah, karena kombel itu tidak hanya membahas satu hal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekarang komunitas belajar itu jadinya apa Bapak Ibu? Nah, di sini jadi komunitas belajar ini merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan ya. Tidak hanya guru ya Bapak Ibu, tetapi TU atau tenaga kependidikan juga bisa belajar bersama, bisa membentuk komunitas di sekolah, bisa saling berkolaborasi sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita main kuis lagi nih Bapak Ibu. Kuis yang kedua ya. Menurut Bapak Ibu nih, seperti tadi silakan di-chat di kolom komentar benar atau salah. Kombel itu harus dijalankan menggunakan siklus inquiry agar berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Benar atau salah? Silakan di-chat di kolom komentar Bapak Ibu. Kami tunggu ya. Ada yang jawab, Bu Moderator? Sudah banyak nih. Oke. Benar, Pak. Oke, kita buka jawabannya yang Bapak Ibu. Nah, jadi jawabannya salah Bapak Ibu. Kenapa kombel itu harus dijalankan menggunakan siklus inquiry itu salah. Sekarang kita lihat dulu siklus inquiry itu apa ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, berarti siklus inquiry itu kan siklus di mana mereka mencari pengetahuan seperti memahami, seperti melihat dulu, setelah melihat mereka mendengar, setelah mendengar menerapkan dan sebagainya gitu ya. Jadi itu namanya siklus inquiry. Jadi salah ya. Jadi Bapak Ibu, meskipun didorong demikian, kombel itu tidak selalu menggunakan siklus inquiry dalam pelaksanaannya. Jadi kombel itu ya tadi yang berfokus pada pembelajaran murid ya Bapak Ibu, entah itu dalam kualitas pembelajarannya seperti kita menggunakan media, metode gitu kan dan sebagainya. Kita masuk lagi Bapak Ibu. Kuis benar salah lagi ya. Fokus kegiatan komunitas belajar adalah peningkatan kompetensi dan kinerja GTK serta peningkatan kualitas pembelajaran murid. Betul atau salah Bapak Ibu?
fokus kegiatan komunitas belajar, peningkatan kompetensi dan kinerja di TK, serta peningkatan kualitas pembelajaran murid. Benar atau salah, Bapak Ibu? Tidak ada yang jawab nih. Oke, siapa? Oke, 100 Bapak Ibu jawabannya benar ya. Nah, jadi fokus dalam kegiatan komunitas belajar itu tidak hanya meningkatkan kompetensi guru ya Bapak Ibu, tetapi juga fokus utamanya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Oke. Nah, di sini fokus komunitas belajar itu yang pertama yaitu tadi berpusat pada peningkatan kompetensi dan yang kedua berpusat pada pembelajaran murid. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, seperti di sini Bapak Ibu, jadi siklus inquiry pada Kombel itu berpusat pada pembelajaran murid ya, di mana refleksi awal. Nah, ketika kita akan membentuk sebuah Kombel atau komunitas belajar, kita yang pertama kita harus merefleksikan dulu nih masalah anak dalam pembelajaran itu seperti apa. Nah, selain itu, kita juga harus melihat rapot pendidikan sekolah kita, Bapak Ibu. Apakah sekolah pendidikan kita bagus atau ada yang merahnya seperti kemarin ketika saya lihat rapot pendidikan SMK Negeri 1 Cikade, sebelum kita membentuk sebuah kombel, ternyata literasinya di dalam sekolah kita itu merah, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kami sebagai tim komunitas Korek dan Kompasi kemarin membahas bagaimana nih caranya biar literasinya menjadi meningkat gitu kan. Dan akhirnya ketika kita berjalan sampai sekarang komunitas kita sudah berjalan hampir 5 bulan, Bapak Ibu bisa cek rapot pendidikan SMK Negeri 1 Cikande itu literasinya sudah bagus Bapak Ibu. Nah, jadi disinilah tujuan refleksi kita Bapak Ibu ketika kita merefleksikan bagaimana pembelajaran murid. Setelah kita tahu nih masalah murid di mana, kita bisa merencanakan sesuatu yang bisa berdampak pada murid. Setelah merencanakan, kita bisa mengimplementasikan, lalu kita bisa mengevaluasi. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu juga sebenarnya sudah mengobrol ya, sudah sering diskusi, sudah sering berkolaborasi mungkin ya dengan guru-guru, mungkin bahasa Inggris dengan guru bahasa Inggris, mungkin guru akuntansi sudah berkoordinasi dengan guru akuntansi. Sebenarnya juga itu sudah disebut dengan kombel Bapak Ibu, komunitas belajar. Cuma obrolan tadi, diskusi tadi berlanjut atau tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau komunitas belajar kan berlanjut ketika kita ngobrol sesama mata pelajaran yang sama, kita menemukan masalah, kita harus tahu nih solusinya, kita harus tahu rencana ke depannya aja apa gitu kan, tidak hanya mengobrol satu kali gitu. Itu bukan komunitas belajar, tapi itu hanya mengobrol biasa saja. Tetapi kalau komunitas belajar itu memiliki tujuan yang terarah, memiliki tujuan yang satu sehingga mereka merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatannya apakah sudah berdampak kepada peserta didik atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini ada fokus komunitas belajar. Di sini ada tahapannya. Yang pertama menganalisis kebutuhan belajar anggota dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya ya ketika saya nanti share materi ini. Nah, kalau di sekolah kita kan sudah ada komunitas internal dan eksternal ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalkan di sekolah kita Bapak Ibu misalkan mau nambah komunitas lagi, boleh Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu di jurusan misalkan mau menambah komunitas, misalkan komunitas jurusan, boleh banget Bapak Ibu. Semakin banyak komunitas belajar yang ada di sekolah kita, semakin banyak peluang kita untuk berbagi praktik baik, semakin banyak waktu kita untuk saling berkolaborasi Bapak Ibu, sehingga kita saling bergandeng tangan untuk menciptakan pembelajaran yang berdampak pada murid. Kita saling bergandeng tangan untuk menghasilkan output siswa yang siap bekerja, yang siap berwirausaha dan yang siap untuk menjadi mahasiswa Bapak Ibu. Ya, tidak apa-apa nanti saya mungkin ngobrol ya sama mungkin jurusan misalkan mau bentuk komunitas silahkan Bapak Ibu. Nah, tapi nanti kita kerja tim gitu. Seperti halnya Korek dan Kompasi, memang kan itu ada 2 komunitas tetapi kita kerja tim sehingga kita bisa berbagi praktik baiknya enak gitu Bapak Ibu. Oke, siap ya Bapak Ibu?
Kita main kuis lagi, Bapak Ibu. Oke, di sini pernyataannya, apapun jenis kombelnya, fokus kombel dapat terbagi menjadi dua, yaitu fokus peningkatan kompetensi GTK dan fokus pada pembelajaran murid. Benar atau salah, Bapak Ibu? Silakan dicat di kolom komentar, Bapak Ibu, benar atau salah pernyataan ini, Bapak Ibu, silakan. Ada yang jawab, Bu Silvi? Jawabannya ini Bu Salah, Pak Iwan benar, Pak Ade dua. Oke, kita buka jawabannya ya, Bapak Ibu. Jawabannya adalah teng 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 teng. Benar, Bapak Ibu. Nah, jadi apapun jenis kombelnya, fokus kombel dapat terbagi menjadi dua, yaitu fokus peningkatan kompetensi GTK dan fokus pada pembelajaran murid. Nah, itu benar, Bapak Ibu. Jadi apapun komunitas kita, mau internal, mau eksternal, mau jurusan kombelnya, tetapi fokus kita sama, Bapak Ibu. Tujuan kita sama, yaitu meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, dan kita outputnya yaitu fokus pada pembelajaran murid yang berpihak pada murid. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ya, Bapak Ibu. Kita main kuis lagi. Benar atau salah, Bapak Ibu? Semua kombel wajib didaftarkan di PMM agar semua bisa terdata dan bisa saling belajar dan berbagi satu sama lain. Benar atau salah, Bapak Ibu? Silakan dicat di kolom komentar. Ada yang jawab, Bu Silvi? Sudah ada yang jawab nih, Bu Ya. Pak Ade benar pada istilah, pada ini salah, balik, salah, bukan salah, bolehlah benar, Pak Iwan benar lebih bervariasi. Ya, lebih banyaknya benar atau salah, Bu Sil? Oke, kita buka jawabannya, Bapak Ibu. Jawabannya salah, Bapak Ibu. Nah, jadi jika Bapak Ibu atau semuanya memiliki kombel atau komunitas belajar, itu tidak wajib didaftarkan di PMM, Bapak Ibu ya. Mungkin karena kendala sinyal atau apa, seperti halnya kemarin ketika webinar kemarin ada yang nanya, Bu, saya ini sinyalnya salah nih, sinyalnya jelek nih di tempat saya, di tempat 3T mungkin ya. Bagaimana nih, apakah kombel saya harus didaftarkan di PMM? Itu tidak perlu, Bapak Ibu, tidak wajib ya. Tetapi Bapak Ibu nanti bisa isi instrumen, Bapak Ibu, walaupun nanti komunitas belajar Bapak Ibu tidak didaftarkan di PMM, tapi Bapak Ibu wajib mengisi instrumen di PMM gitu. Jadi jawabannya salah ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekolah tidak atau komunitas belajar itu tidak wajib didaftarkan, seperti itu. Gitu ya. Next, lanjut ya. Nah, di sini. Nah, pengisian instrumen komunitas belajar. Jadi, setiap sekolah yang memiliki komunitas belajar itu harus mengisi instrumen. Mengisi instrumen yang ada di PMM gitu, Bapak Ibu. Kebetulan memang Korek Kompasi juga belum mengisi instrumen ya. Ini baru tahu hari ini gitu ya. Baru tahu kemarin pembekalan kemarin. Jadi walaupun nanti komunitas belajar itu tidak terdaftar di PMM, tetapi harus mengisi instrumen, itu wajib. Sehingga komunitas yang nanti Bapak Ibu rancang, misalkan, males didaftarin di PMM itu nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus mengisi instrumen seperti itu, biar diakui oleh pemerintah ya Bapak Ibu. Nah, kita berbicara tentang jenis kombel. Kombel itu ada berapa jenis sih Bapak Ibu? Nah, jadi kombel itu ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Ada kombel dalam sekolah, ada kombel antar sekolah, dan kombel daring pada platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi kalau misalkan kombel dalam sekolah bisa MGMP dalam sekolah, misalkan guru bahasa Inggris sama guru bahasa Inggris membentuk kombel, guru akuntansi misalkan sama guru akuntansi, nah itu adalah kombel dalam sekolah Bapak Ibu. Kalau kombel antar sekolah itu misalkan ada MGMP, ada MGBK, ada MKKS, nah sebenarnya kita juga sudah mengenal ya Bapak Ibu komunitas belajar itu berarti ini termasuk komunitas belajar gitu. Nah, kalau kombel daring pada platform Merdeka Mengajar ya seperti Korek dan Kompasi itu kan sudah didaftarkan di PMM ya Bapak Ibu, berarti Korek dan Kompasi itu adalah merupakan
kombel daring yang terdaftar di PMM. Seperti itu. Ini adalah jenis kombelnya Bapak Ibu ya. Jadi seperti tadi, kalau misalkan Bapak Ibu yang ada di sini mau membentuk komunitas lagi, silakan Bapak Ibu. Semakin banyak komunitas yang ada di sekolah kita, semakin banyak peluang kita untuk saling berkolaborasi, saling berbagi praktik baik, sehingga kita bisa saling bekerja sama untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian pemaparan pengimbasan dari kegiatan bergema kali ini. Mungkin saya serahkan kepada moderator terlebih dahulu. Mungkin izin dulu kali ajan. Gimana? Bapak Ibu berhubungan Itu aja daftar hadirnya gitu. Lanjut. Wah, Bapak Ibu, wah, materi yang buat apa yang disampaikan presentasikan bukan ibu haruskan pemaparan dijelaskan. Saya nggak tanya ibu Bu Sarnama Sarnama darah share silakan Bu Sarnama. silakan Bu Sarnama. Bu Arni sudah raise hand. silakan Bu Arni, Ada yang harus ditanyakan? Sepertinya tidak ada yang Bu ini sudah cukup jelas yang sudah dijelaskan oleh hadirin untuk link daftar hadir. Saya akan share di kolom. nanti Bapak Ibu yang bisa link versi Bapak Ibu nanti sertifikat JP ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa cek chatnya. Bapak Ibu bisa mengisi link sertifikatnya ya. Nanti sertifikatnya otomatis email yang sudah Bapak isi di silakan Bapak Ibu. Nah, karena dari Bapak Ibu sudah tidak ada yang bertanya lagi, tinggalkan kita di ujung acara di webinar kali ini. Semoga webinar kali ini bisa menambah motivasi dari pelajaran bagi Bapak Ibu. Saya sebagai moderator
Ada di kesempatan yang disengaja saja, tidak disengaja. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenapa ini sinyal XL? Oh, kenapa ini sinyal XL? Biasanya nggak begini loh. Kirim aja ke grup Bu ini, daftar hadir. Saya kirim materinya. Oh, ini udah nih. Daftar hadir. Udah. Ini coba. Udah. Ih, siapa sih ini? Ferdi kan? Tapi udah ada ya? Udah muncul sih. Iya. Oh. Mana sih sinyal ini? Halo? Ridwan gimana? Ridwan tadi gimana? Udah ketemu belum sama Bu Lisdemnya?